Mobil presiden aja pakai sonak berarti dulu ya. Halo, selamat siang, selamat datang di Auto Detailing Podcast by Sonak Indonesia. Ketemu lagi dengan gua Edi dari Sonak Indonesia. Podcast episode kali ini membahas seputaran auto detailing. Tema podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memilih tempat detailing yang proper. Terus juga ada tips-tips nih untuk lo yang merawat kendaraan lo di rumah. Kali ini gua nggak sendiri ya, gua ditemanin sama teman gua sebagai praktisi auto detailing, Mas Isvan. Halo Mas Isvan, apa kabar? Kabar baik. Social distancing dulu kita. Halo. Boleh nih lo kenalin diri dulu nih ke teman-teman. Iya. Ada yang belum kenal. Oke, halo guys, nama gua Isvan dan gua praktisi auto detailing sekaligus salah satu produk expert di salah satu brand. Wes. Jadi lo udah ada brand juga nih sebenarnya. Cuman sorry, gua nggak bisa nyebutin dulu. Ya, pasti. Ngerti, bro. Nah, ini sebenarnya banyak hal yang ingin gua tanyain sih. Kenapa lu gua undang ke podcast gua ini? Yang pertama, gua pengen tahu nih, kalau menurut lu nih, apa sih auto detailing? Auto detailing ya, karena kan kita akan ngebahas seputaran auto detailing nih di podcast. Iya. Sonak nih. Apa nih? Kalau menurut gue pribadi, auto detailing itu jatuhnya lebih ke seni sebenarnya. Seni. Jadi buat gue pribadi, auto detailing itu seni merawat dan mempercantik kendaraan secara detail. Oke. Gitu. Karena kenapa gue bilang seni? Banyak kita temuin kalau cuma sekadar pekerjaan aja, hasilnya bakal jauh sama orang yang ngedalemin kayak orang seni gitu. Berarti auto detailing berbeda dengan namanya salon mobil, bener gak sih? Sebenarnya kalau di Indonesia itu berbedanya karena hasilnya aja, mungkin dari segi. Tapi sebenarnya ya? kalau segi keseluruhan kan salon mobil itu bagian dari auto detailing sebetulnya. Okay. Tapi memang kalau di Indonesia ini banyak kita temuin namanya salon mobil itu kerjaannya instan, cepet, ekspres. Jadi otomatis nggak mungkin detail. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau tanya seputaran auto detailing, mungkin bisa langsung klik di komentar, nanti pertanyaannya akan gue jawab bersama narasumber. Oke, dilanjut Mas Isvan. Mungkin ada lagi tambahan buat dari segi auto detailing itu apa nih? Secara jauhnya atau bagaimana? Mungkin dari lu itulah seni kali ya. Seni. Lebih ke seni sih. Itu aja. Mungkin nah, sebagai praktisi auto detailing nih, bagaimana sih lu bilang kalau kriteria produk itu bagus nih? Kriteria nentuin ya maksudnya? Iya. Kira-kira produk. Buat teman-teman nih, buat milih produk yang bagus itu lu harus lihat kriterianya seperti apa? Iya. Kalau gue pribadi, yang pertama dipilih itu manufacturingnya jelas. Manufacturing. Okay. Jadi kita milih produk itu harus yang pabrikasinya jelas. Terus dilihat kandungannya apa aja. Kandungan produknya penting. Terus efeknya, kalau produk-produk branded yang bagus pasti dia nyebutin. Misalnya mengandung bahan yang agak berbahaya, pasti biasanya ada kan? Ada. Di situ ada kemasannya warning atau danger segala macam. Jangan dihirup langsung atau gimana gitu. Ya lebih ke benar-benar sebelum beli suatu produk harus dicari dulu lah. Kira-kira nih produk dari negara mana, manufacturingnya jelas apa enggak, emang dia punya pabrik sendiri apa enggak, gitu. Terus berapa banyak yang pakai. Jadi di pasaran juga memang jelas. Iya. Apalagi kalau lo browsing di internet segala macam. Di internet dan di luar sih sebenarnya. Ngebandinginnya harus browsingnya di luar, jangan di dalam. Oke. Karena memang produk-produk ini datangnya itu dari luar negeri kan. Berarti udah secara internasional betul, diakui. Terus ada lagi, apalagi nih misalnya dari segi tadi kan dari manufacturing, terus produknya jelas segala macam. Nah, untuk tipsnya nih, dari tips tadi kira-kira produk apa nih
yang bisa dihindarin. Iya, yang harus dihindarin lah segala macam. Mungkin kalau saran sih hindarin produk-produk yang memang nggak jelas, kayak misalnya izinnya nggak ada MSDS-nya. Itu penting itu. Itu penting. Jadi ini contoh ya gitu. Gua tahu ada beberapa produk itu yang dia ngeklaimnya dia bikin sendiri. Misalnya water spot remover atau cleaner untuk engine atau apa. Tapi ternyata kandungan dalamnya itu bahan dasarnya itu dari HF. Oh, itu yang istilahnya memang pencampuran sendiri, pencampuran sendiri segala macam. Dan itu kan sebenarnya ya bahaya. Nggak begitu juga lah gitu. Mungkin kalau kita ngelihat hasilnya bisa ngebersihin betul. Tapi efeknya kalau kena besi-besi yang telanjang misalnya, apa jadi karat apa enggak? Krum-krum segala gitu bisa efeknya krum-krum juga. Jadi rusak apa enggak? Kaca juga termasuk. Plastik, kaca jadi gelombang apa enggak? Ya itu yang harus dihindarin sih sebenarnya. Ada gak sih di lapangan lu temuin misalnya dari teknik yang salah tapi masih banyak orang pakai di lapangan kayak gitu nih, bro? Masih banyak sih. Sebenarnya masih banyak banget sih. Masih banyak, terutama kalau di pemakaian mesin. Aplikasi polishing sebenarnya. Aplikasi polishing gitu. Kayak kita tahu kalau auto detailing ini kan kebaginya, kalau menurut gue pribadi dibaginya itu 3. Oke, prosesnya ada 3 tahap. Apa yang itu? pertama itu ada cleaning, yang kedua itu polishing. Yang ketiga itu protecting. Oke. Nah, jadi kalau cleaning itu segala sesuatu yang prosesnya ngebersihin intinya. Dari mulai cuci pastinya. Dari mulai cuci, claying, terus water spot removing, engine cleaning, interior cleaning. Seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya polishing itu lebih ke pekerjaan ngegosok sebenarnya. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau untuk cat doff aman gak sih untuk di coating? Bisa gak sih? Ini banyak di lapangan karena kan udah banyak wrapping segala macam atau motor-motor doff segala macam itu kan banyak nih. Kira-kira aman gak sih buat di coating? Sebenarnya cat doff itu sama ya sama cat biasa gitu. Cuma perbedaannya kan dia memang warnanya sengaja dibikin nggak mengkilap. Oke. Ada efeknya gak nih kalau misalnya cat doff dulu coating? Apa jadi shiny atau bagaimana? Kebanyakan jangankan di coating, dipoles aja dia pasti jadi lebih mengkilap. Tuh. Dipoles aja mengkilap ya? Jatuhnya takutnya nantinya jadi satin. Jadi yang harusnya doff karena lu coating jadi shiny. Nah. Jadi kelihatan agak glowing gitu. Nah, jadi doff-nya nggak dapet. Lu pengen warna doff, tapi jatuhnya semi. Jadi ya kalau memang lu mau coating cat doff lu bisa, tapi efeknya bukan doff lagi jadinya, agak doff lagi. Kecuali ya dia pakai produknya yang memang untuk doff. Oh, berarti memang penggunaan doff itu memang ada. Ada ya? Ada. Jadi kayak wax untuk doff gitu. Terus coating untuk doff itu memang ada, tapi gua nggak tahu di Indo udah pada masuk apa belum. Oh gitu, tapi kalau di luaran udah di banyak. Luar udah banyak khusus buat wrapping. Nah, biasanya kalau untuk doff nih saran ini gimana nih, Bro? Untuk untuk maintenance-nya apa pakai sealant aja kah, cuci atau spray sealant segala macam? Justru doff ini yang agak rumit sebenarnya. Sebenarnya kalau mobil biasa kan kita tahu kalau kondisi mobilnya perfect atau mobil dari baru, kita tinggal cucinya pastinya pakai sampo yang bagus ya. Terus habis itu bisa di clay. Nah, terakhir bisa diproteksi. Ini untuk maintenance harian di rumah ya gitu. Biasanya kan jarang orang kalau di rumah perawatannya moles sendiri, jarang. Dia biasanya lebihnya ke nyuci, se-ekstrim-ekstrimnya dia nge-clay. Nah, setelah itu pakai proteksi entah sealant entah wax. Nah, kalau doff kan nggak bisa ya. Berarti emang harus paling kalau doff lebih ke dicuci. Kalau misalnya memang ada kotoran-kotoran kayak aspal mau dihilangin paling pakai tar remover. Paling lebih ke begitu aja. Kalau di sealant takutnya jadi mengkilap. Oke, jadi memang ada efeknya. Tapi kalau misalnya emang kalau dari Sonak sendiri sih sebenarnya gue sih nyaranin lebih ke pakai lu cuci selalu bersih baru lu pakai BSD misalkan kayak gitu. Jadi memang dia nggak ada efek glossy-nya, tapi dia ada protection-nya gitu. Ibaratnya detailer tapi lu punya protection. Nah, itu lebih aman sih kalau gitu. BSD gua tahu sih, dan emang
dia amannya itu memang lebih ke nahan kotoran dan nahan air ya. Jadi water beading segala. Tapi untuk glossnya dia enggak ya. Dan itu keuntungannya untuk kalau mau dipakai di yang Dove. Nah itu tadi yang nanya, kalau untuk Dove dari Sonak itu gua sih lebih rekomen lu pakai yang Brilliant Sand Detailer ya. Jadi lu lebih aman. Jadi cat Dove lu tuh nggak ada efek glossy-nya, tapi dia tetap ada protectionnya. Nah lu harus coba itu gitu. Nah tadi kan ngomongin masalah workshop. Nah ini mungkin yang kita mau bahas ini kan lebih ke arah tempat detailing yang proper nih. Secara garis besarnya itu seperti apa nih bro? Misalnya kayak dia toolsnya lengkap atau produknya juga yang memang benar-benar ya produk-produk yang memang benar-benar untuk detailing dan benar-benar produk itu jelas gitu ya. Sebenarnya kalau jatuhnya workshop itu penunjangnya ada macam-macam sih ya. Yang pertama itu pasti teknis, seberapa bagus hasil pekerjaan karyawannya. Gitu. Terus teknis, lebih ke teknis. Yang kedua produk penunjang. Dia ya produk untuk chemicalnya, produk untuk mesinnya, produk untuk penunjang yang lain-lainnya. Dia pakainya proper apa enggak gitu. Jangan sampai misalnya dia ngilangin aspal itu pakainya ternyata minyak tanah atau yang lainnya gitu. Atau yang lainnya yang parah-parah, yang mungkin saat dia selesai ngerjain itu bersih tapi kesana-sananya efeknya jadi nguning gitu. Itu nggak bagus juga. Jadi kalau milih tempat detailing, saran sih yang pertama dilihat yaitu mungkin kalau sekarang kan ada Instagram, ada Facebook, bisa dilihat postingannya kayak gimana hasilnya. Nah setelah dari situ bisa dilihat produk yang dia pakai itu apa. Jadi produk tuh mempengaruhi juga jadi untuk tempat pengaruh banget karena kalau kita pakai produk yang bagus, yang memang branded, itu skill operator yang nggak terlalu jago-jago amat pun hasilnya kejamin. Jadi memang kebantu lah ya. Kebantu, hasilnya minimal udah menuhin standar lah. Standarnya memang workshop ini udah standar auto detailing lah untuk proper gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai produk yang murah-murah kan memang hasilnya bisa bagus, tapi kan orangnya harus benar-benar skillnya jago. Dan itu juga dari efek sampingnya juga bisa bahaya. Nah untuk teman-teman yang mau nanya lagi silakan, nanti bisa langsung gue jawab juga. Nah selain produk, terus toolsnya juga mungkin pengaruh juga. Toolsnya ya, jadi yang gue bilang tadi mungkin bisa dilihat pertama hasil kerjaan dia kayak gimana, yang kedua produknya, yang ketiga biasanya dia kalau foto-foto, kalau kita nggak datang langsung ke tempatnya ya, biasanya dia kan suka foto-foto, entah foto dia lagi ngerjain, entah foto tools yang dia punya, itu bisa dilihat kok, gitu, bisa dilihat dia pakai brandnya dari mana. Kita di sini bukan bicara segala sesuatu itu harus branded, enggak. Tapi memang yang namanya hal teknis itu ada uang ada kualitas. Ada harga ada kualitas. Ada harga ada kualitas. Itu nggak bisa dipungkiri. Dunia teknis manapun pasti seperti itu. Nah jadi ya itu yang harus dilihat. Nah tinggal kalau setelah kita ngelihat workshop ini nih kita datengin. Dan saran gue minta demo panel. Demo panel minimal. Demo panel. 40 x 40 ya minimal di kota kecil lah gitu, karena di situ bagian seorang detailing ngebuktiin keahliannya sampai segimana, dia bisa ngerubah mobil yang tadinya kotor sampai bisa semaksimal apa. Jadi kelihatan dari hasilnya. Kelihatan nanti begitu tes panel itu bakal kelihatan before afternya. Tapi ada juga nih bro di lapangan juga misalnya ya memang dia pakai produknya yang biasa-biasa aja, tapi kalau di sosial media dia posting tuh kelihatannya kinclong apa gimana tuh bro? Nah jadi sebenarnya gini, itu kalau efek kamera itu kan bisa banyak ya. Bisa yang pertama dia pakai Photoshop mungkin, gitu kan, dia editing lagi, atau power mungkin of Photoshop, atau mungkin dia pakai pencahayaan yang bagus, kameranya bagus gitu kan, hasilnya juga kelihatannya bisa dimain-mainin jadi bagus.
Nah itu kalau kita ngelihat hasil dari postingan. Tapi kalau kita ngelihat langsung pun bisa yang tadi lu bilang. Ini kelihatannya mengkilap, nggak taunya 2-3 kali cuci kusam lagi. Gitu. Ya itu cara menghindarinya agak bingung sih sebenarnya ya kalau untuk orang awam. Mungkin sama rekomen kali misalkan teman-teman udah pernah datang, workshop ini nih. Nah, betul. Nah itu mungkin lebih sebelum kita datang dan informasi dari teman ke teman, mulut ke mulut. Dari teman ke teman, dan bagusnya sih dilihat misalnya gini, mobil teman kita pernah dikerjain di workshop misalnya. Kita lihat umurnya udah berapa lama. Misalnya umurnya udah 6 bulan atau udah 1 tahun. Kita lihat apakah hasilnya masih bertahan apa enggak. Kalau masih bertahan, ya itu berarti bagus. Lebih ke seperti itunya sih, karena memang tadi ya kayak yang lu bilang, ada produk-produk yang memang atau workshop yang dia menggunakan produk itu lebih nutupin. Jadi sistem filler, dia filling. Berapa bulan atau berapa minggu udah iya. Jadi karena kadang ada pemikiran-pemikiran kayak misalnya kita moles. Moles itu nggak perlu lama-lama. Cukup sekian pas udah jadi. Ya, lu molesnya beneran ngilangin apa cuma ngefillerin nih? Ya. Kasian sih sebenarnya untuk orang-orang yang awal cuma tahu moles, menggilap, tapi dia nggak tahu sebenarnya produk apa yang dipakai. Ya mungkin contoh ya, gue bukan ngejelekin yang di mall-mall. Memang mereka pekerjaannya cepat, tapi ya memang efek samping produknya tuh nggak tahan lama mungkin ya. Tapi sebenarnya gini bro, kalau untuk mall sih sebenarnya itu pembagian lagi sih sebenarnya. Ada lagi, berarti itu ada memang dia lebih ke instant express polish. Jadi dari harga juga. Dari harga. Oke, jadi ya buat teman-teman ya boleh aja mungkin ya. Boleh aja. Kalau mau yang hasil cepat, mau cepat, tapi hasilnya ya cepat juga. Iya. Jadi kayak misalnya gini milihnya, mau murah, cepat, yang nggak usah ngarep bagus, gitu loh. Lu mahal, lama, ya hasilnya harus bagus. Oke, berarti memang ya tadi lu bilang ada harga ada kualitas. Ada harga ada kualitas, itu kenapa selalu. Kita auto detail memang pekerjaannya nggak bisa ekspres ya? Nggak bisa ekspres. Karena memang hasilnya benar-benar detail. Dan kalaupun ekspres, ya sebisa maksimal yang kita kasih. Makanya kayak tadi, misalnya poles mall. Ya kita nggak bisa nyalahin juga sih sebenarnya gitu, karena memang mereka ngerjainnya dituntut cepat, tapi harganya memang murah. Iya. Jadi sesuai lah. Sesuai. Jadi kenapa memang lo kalau masuk detailing atau workshop pengerjaannya kok lama banget nih ya kan? Ya karena memang kita pengerjaannya itu detail dan harganya juga ya standarnya nggak murah gitu loh. Produknya yang dipakai juga produk kualitas misalkan, terus toolsnya juga menunjang kayak gitu. Untuk pengerjaannya secara detail pun mereka kerjain gitu, dari mulai ada yang bongkar pellet segala macam, undercarriage. Ya itu memang benar-benar kalau dari Sonak sendiri pengerjaan detail itu yang proper biasanya berapa lama tuh bro? Sebenarnya sih kalau untuk standar coating kita aja sebenarnya 2-3 hari tergantung kondisi mobil sih balik lagi. Tapi kalau misalnya lu sampai undercarriage, angkat segala macam kotoran semua lu bersihin, itu bisa ya lebih dari 3 hari pastinya. Ya di situ ya ini juga salah satu tips sih sebenarnya, gue mau sharing gitu. Jadi misalnya ada yang nawarin coating misalnya, coating nih 1,5 juta, pengerjaan cuma sehari. Sama orang nawarin coating dengan bukan coating, orang nawarin cuma poles biasa. 1,5 juta pengerjaan 2 hari. Pengerjaan 2 hari. Kalau saran gue pribadi, ambil yang poles biasa. Kenapa tuh? Karena yang pertama dia udah jelas ngerjainnya 2 hari. Dan dengan angka 1,5 juta dia cuma ngasih poles biasa. Oh, oke. Jadi gitu. Lu harganya tinggi tapi dikasih poles biasa. Nah, berarti dan pengerjaan lebih lama juga. Nah, berarti kan dia ada alasannya kenapa dia ngasih 1,5 juta. Orang ngasih coating kok, tapi cuma sehari. Tapi dia kok ngasihnya poles biasa tapi 2 hari. Berarti kan dia ngerjainnya lebih detail. Oke. Dan rata-rata yang gua temuin hasilnya malah jadi lebih bagus. Nah sama ini nih bro, mungkin buat temen-temen yang ada yang nanya juga tadi, kira-kira lu rekomen nggak mesin detail apa tadi tanyanya? Mesin poles di rumah yang aman untuk pemula. Nah apa tuh bro? Kalau saran gue ya dual action ya. DA ya? DA.
Apalagi untuk pemula dan benar-benar dia belum pernah moles sama Betul. sekali, lu cocok ya disaranin pakai dual action. Itu Kecuali lebih aman. kalau memang lu mau mengikuti training gitu. Mungkin kayak lu kan sering ngadain training gitu kan, ada training private, ada training yang mingguan gitu kan. Mungkin dia mau ngikut training yang private, ya mungkin bisa dia pakainya rotari. Tapi kalau memang nggak ada gurunya berdasarkan otodidak, saran gue sih DA. Ya mungkin ya satu DA biar lo di detailing atau moles di rumah lo bisa pakai DA. Terus juga kalau misalnya ada kelas-kelas lo juga bisa ikut kelas, jadi buat pengetahuan tentang poles memoles, detailing atau detailing segala macam. Nah ada lagi nih tips detailing manual di rumah buat yang WFH. Nah itu pakai produk apa nih? Yang jelas? Ya coba tolong. Ya mungkin kalau segi produknya mungkin enaknya lu yang ngejelasin ya bro ya nanti ya, dari brand yang lu pegang bisa pakai produk apa aja. Nah kalau gue mungkin ngasih masukannya lebih ke apa aja sih yang bisa dilakuin orang di rumah sendiri gitu. Apalagi dalam kondisi WFH kayak gini, COVID ya kan, orang juga disuruh kerja di rumah dan biasanya pada gabut kan. Ya lu mau cari aktivitas ya lu detailing mobil di rumah aja. Mungkin Mas Ispan ini bisa kasih tips-tipsnya. Nanti kalau dari gua mungkin produk yang bisa lu gunain apa gitu. Ya lebih ke ini ya, kalau di rumah sebenarnya yang orang awam biasa bisa pakai itu pilih produk yang konsumer yang pertama. Ya. Jadi memang peruntukan untuk pengerjaan di rumah. Pengerjaan di rumah ya, kebetulan sekarang kan udah banyak juga di toko-toko online gitu kan. Jadi nggak perlu ragu lah, nggak perlu bingung lagi mau beli di mana. Dan untuk pekerjaannya yang bisa dilakuin itu mulai dari nyuci, terus ngilangin kotoran burung, ngilangin getah pakai clay. Aspal sih yang banyak sih aspal ya. Ngilangin aspal, terus ngebersihin interior, ngebersihin velg. Itu bisa semua kok dilakuin sama orang awam. Kalau lu gabut, lu bisa kerjain itu di rumah sendirian, dan produk-produknya nanti gua rekomen apa nih? Bahkan poles manual juga bisa. Poles manual pakai tangan bisa. Ya kayak brand yang lu pegang kan, gua tahu itu ada dua line up kan. Iya. Ada untuk profesional dan ada untuk orang awam, siapapun bisa pakai. Toolsnya juga pun di Sonak ada juga sih. Nah, lu poles manual lu bisa pakai people. Tapi kalau lu punya mesin di rumah ya lu bisa pakai mesin. Bisa pakai mesin. Itu optional aja. Tapi mungkin yang pasti produknya harus consumer line mungkin ya. Ya kalau lu ngerti ya bisa pakai produk profesional sebenarnya sih. Tapi kalau memang lu benar-benar nggak tahu produk apa yang lu gunain, sebenarnya kalau mulai dari segi sampo, yang jelas lu pakai sampo yang pH balance ya. Pasti itu pasti pH balance dan aman untuk cat lu. Terus kalau misalnya lu mau poles misalnya cuman buat naikin warna doang, lu pakai consumer, bisa pakai polish and wax atau apa, itu lebih aman sih. Lu bisa manual atau pakai mesin juga bisa. Tapi yang jelas mesinnya jangan rotari dulu nih. Nah, gitu. Coba dari produknya bro. Kalau dari Sonak nih, dari mulai cuci, gue pengen tahu juga soalnya. Kira-kira apa aja nih? Ya tadi gue bilang dari samponya nih. Samponya itu banyak jenisnya. Kalau misalnya lu buat perawatan sehari-hari, lu bisa pakai Sonak itu kan tipe samponya ada banyak nih. Ada Carwo shampoo, ada Glow shampoo, ada Active 2-in-1 yang ekstrim punya, terus ada Active Foam. Yang penting nggak mahal kan harganya? Ya tergantung. Ini dari tempat ini harganya memang beda-beda. Tapi kalau misalnya lu mau cari harga yang memang standar lu, sesuai kantong lu, ya lu bisa cek di link yang ada di bio Instagram. Lu bisa cek harga di situ. Kayak gitu. What's up? Oke. Nah balik lagi nih ke topik nih. Nah untuk segi produk shampoo dulu lah untuk mereka yang memang buat ya gabut. Tapi kalau misalnya lu pakai produk yang lainnya juga lu bisa cek di link bio ya tadi ya. Nah balik lagi, ada lagi ya bro saran lu yang buat teman-teman detailing selain interior kayak gitu, perlu gak sih? Apanya nih? Ya buat gabut mereka lah, kan interior juga penting. Sebenarnya interior itu kan udah penting. Iya, apalagi sekarang lagi musim virus begini ya gitu. Kita tahu lah efeknya ini bener-bener parah banget, ngelumpuhin segala sektor gitu. Dan satu-satunya yang hal utama yang bisa kita lakuin, saran gua sih ya melindungi diri. Nah mungkin
banyak kadang kita suka lupa, kita pakai masker, kita kadang pakai sampai rumah dicuci segala macam, tapi interior mobil kita nggak pernah diapa-apain. Nah itu yang kadang orang lupa sebenarnya. Itu orang lupa, padahal di interior mobil itu jangankan virus, kita tahu asap rokok aja nempel. Udah gitu masuk ke saluran sirkulasi AC. Nah jadi saran gue mungkin kalau lagi gabut gini, hal pertama yang dilakuin itu bisa nyuci, yang kedua bersihin interior deh. Jadi itu juga salah satu opsional lo, kalau lo gabut ya lo bisa bersihin interior lo. Dan sekarang ya banyak kayak produk dari yang lu pegang kan, itu ada khusus buat interior dan makainya juga gampang kan, nggak susah. Kemarin juga sebenarnya gue ngebahas bagian untuk salah satu pencegahan sih, kemarin udah kita bahas juga di podcast yang pertama. Nah yang selanjutnya ini yang lebih ke arah tips-tips aja sih. Apa tuh? Produk untuk menghilangkan bekas kotoran burung. Nah tuh bro, ada lagi yang nanya tuh. Kotoran burung. Kotoran burung mungkin kalau produknya lebih kalau produk general ya gitu. Biasanya di tiap-tiap brand itu line up-nya yang dipakai biasanya clay untuk materialnya. Kalau untuk chemicalnya biasanya yang digunainnya itu tar remover. Biasanya tar remover di situ sekalian buat ngilangin kotoran burung juga. Nah kalau di Sonak apa nih tepatnya nih? Salah satunya yang lo sebutin tadi, clay juga termasuk, tapi clay ini juga pasti ada lubrikannya juga. Terus juga memang, nah kalau kotoran burung ini kan sebenarnya tergantung seberapa lama dia nempel di panel mobil. Lu bisa aja ngilangin kotoran burung di panel lo nih, tapi bekasnya itu yang kita gimana ya? Pasti ada bekasnya gitu, kayak pulau dia. Kalau dia terlalu lama dia akan timbul retak-retak kayak gitu, pulau ya namanya apa sih? Apalagi di Indonesia kan? Apalagi di Indonesia. Nah iya, udah timpa kotoran burung, kena panas, didiemin aja itu cepet. Karena kotoran burung itu asam, dia mengandung zat asam yang didiamkan itu dia meresap ke pori-pori cat. Nah itu lo harus hindari. Kalau lo ketibanan kotoran burung, lo harus cepet-cepet deh. Makanya kenapa lo harus siapin produk atau QD ya, quick detailer yang lu siapin di mobil lu buat kalau misal kejadian seperti itu lu bisa gunain, langsung buru-buru hilangin. Karena memang kotoran burung itu kalau udah kelamaan itu bagian atasnya bisa kita hilangin, tapi yang udah nancep ke dalam itu susah buat dihilangin. Nah balik lagi nih bro, nah lu kan udah lama nih jadi profesional detailer lah kalau gue bilang ya. Belum lama-lama banget sih sebenarnya. Iya, tapi kalau menurut gua ya lu udah termasuk kategori seperti itu. Nah, lu ada pengalaman unik gak nih selama lu di dunia detailing nih, dari mulai lu awal belajar atau apa, ada kejadian unik gak? Kira-kira lu bisa sharing sedikit buat teman-teman terutama nih yang di rumah nih, mungkin pengen tahu mahasiswa ini pengalaman seperti apa sih? Mungkin kalau pengalaman unik, lu kan sering-sering moles tuh di rumah atau bagaimana sebelum. Pernah sih, gue pernah itu yang namanya gue moles itu ditungguinnya itu sama anjing. Jadi bukan sama majikan aja? Bukan. Gila keren banget tuh. Gila, majikannya itu, tidur lu dijagain sama. Iya. Itu benar-benar pengalaman yang namanya gue moles mobil, kebetulan home service. Dan itu pengalaman nggak bisa lupa sih. Apalagi kalau orang yang fobia mungkin nggak jadi moles kali. Bisa jadi. Orang itu sempat kok sempat kencing di situ dong. Doi men. Wah itu benar-benar pengalaman unik banget sih kalau buat gue. Ya, jadi ya selain lu deg-degan nih saat lu lagi moles tiba-tiba ditomprok anjing dari belakang. Nah, ngeri juga tuh bro. Kalau gue sih ada juga sebenarnya. Apa tuh? Kalau lu apa tuh? Dulu masih gue awal-awal kerja di Sonak juga sebenarnya. Gue sharing dikit aja ya. Lu ngerjain mobil RI1, waktu itu memang Sonak masih sama mobil RI1, dan itu yang bikin gua deg-degan itu bukan masalah anjing galak segala macam. Tentara bro bawa beceng di belakang gua, lo coba. Gua ngerjain sampai jam 9 malam men. Dan itu tentara di belakang sampai gua selesai tuh masih ada nggak gerak-gerak. Tapi apa tuh bro rasanya bro? Iya gua deg-degan ya, takut segala macam. Itu kan mobil presiden men, mobil orang nomor 1 di Indonesia. Pastinya ada rasa tersendiri dan rasa bangga sih buat gua. Itu mungkin pengalaman yang dapat gua sharing gitu. Dan itu pakai apa tuh dulu tuh? Masih Sonak, gue masih waktu awal di Sonak, jadi gue kerjain mobil
pas pampres, Tuh. presidenan, itu gua pernah pengalaman seperti itu. Mobil presiden aja pakai sonak berarti dulu ya. Jangan lupa lo. Ngeri, Itu harus ingat tuh. ngeri. Mobil presiden aja pakai sonak. Jadi lu jangan ragu pakai sonak. Oh, dikit. Oke, balik lagi dulu. Nah, kalau gue perhatiin lu kan pakai rotari nih, Bro. Sering banget kalau gue liat tuh moles di Instagram lu ataupun lu posting di WhatsApp lu nih, lu pakai mesin rotari. Ada hal unik apa yang lu dapat dari mesin rotari? Apa emang dulu belum ada dual action atau bagaimana? Sebenarnya gini sih, kalau kenapa gua bisa pakainya rotari dan rotari terus akhirnya gitu. Karena memang gua pertama kali belajar itu langsung ke rotari. Karena kebetulan ya yang gue bilang tadi, kalau kira-kira orang mau training, emang ada gurunya, emang ikut kelas, itu nggak ada masalah lu pakai rotari karena ada yang ngawasin. Tapi kalau nggak ada yang ngawasin mending pakai DA. Dan kebetulan dulu gue awal belajar itu memang gue punya guru, dimana gue diajarin itu langsung ekstrim, dari mulai nyending, langsung ketemu rotari gitu. Dan rotari kan memang efektivitas kerjanya dia paling tinggi, daya potong paling tinggi, terus kita mau nekuk-nekuk gimana itu rotari enak. Ya kalau menurut pribadi lu, tapi kalau orang awam pakai rotari jangan. Itu lebih untuk profesional sih, lebih untuk profesional. Makanya kan kalau bedanya signifikan dual action sama rotari lebih ngegigit, dia lebih efektif, tapi resikonya paling tinggi. Gue itu dulu awal-awal itu ngebotakin mobil banyak. Jadi sebelum menjadi seorang detailer pasti pernah ngalamin namanya botakin mobil. Pasti. Itu juga gua. ada peribahasa, kalau lu belum botakin mobil belum jago. Nah, itu banyak tuh. Lu belum botakin mobil belum jago lo moles ya kan. Jadi lu harus jangan juga sih kalau mobil sendiri. Enggak apa-apa. Oke, lanjut terus. Iya, karena ya itu sih kenapa gua pakai rotari. Ya kalau yang gua rasain gitu, untuk profesional memang dia lebih enak dipakainya, lebih cepat, hasil yang didapat bisa lebih matang, terus tekukan ngeliup enak. Padnya juga bisa diganti dari yang gede sampai yang kecil. Tapi itu catatan khusus buat profesional aja sih. Apalagi kalau lu sanding nih ya. Apalagi sanding itu kebanyakan sih gue liat lu pasti sanding mobil. Kenapa lu pakai rotari? Karena buat lebih cepat. Betul. Gitu. Tapi kalau yang awam belum pernah moles sih mending pakai DA dulu sih, karena memang rotari itu lu bisa lancar itu ngelewatin 10 mobil dulu, men. Begitu. Jadi tahapannya tuh nggak gampang berarti. Nggak gampang. Ya ada pegelnya yang harus lu hadapin. Belum lu pakai rotari ada suwir kalau lu nggak bisa gitu. Ya, jadi pilihan. Kalau lu ada guru, ya belilah rotari. Kalau emang pengen jadi profesional. Tapi kalau lu cuma hobi dan lu nggak ada guru, nggak ada panduan, mending beli DA. Beli DA ya. Karena DA sekarang hasilnya juga udah bisa nyaingin hasilnya rotari. Oke. Karena DA sekarang juga itu lebih powernya juga lebih besar. Dan padnya juga mereka makin beragam. Oh ya, ini tadi gue liat lu datang nih. Gue liat mobil lu, kenapa lu tulisin COVID-19 nih? Lu bikin viral. Itu udah gue share di grup lu. Waduh. Nah, sebenarnya itu gue lagi gabut sih. Itu gitu gabut. Kan. Salah satu kegabutan lu. Salah satu kegabutan. Gue lagi WFH gitu kan. Gue mikir, gue biasa bikin konten kan. Dan kayak yang lu bilang tadi, emang gue seringnya main sanding. Akhirnya gue mikir gimana caranya menghubungkan pandemik ini dengan WFH supaya bisa menghasilkan suatu karya gitu loh. Buat teman-teman lu, buat teman-teman di rumah nih, jangan coba-coba sendiri mobil lu. Apalagi lu tulisin COVID. Kalau ngilanginnya, tapi kalau dia pasti gue jamin bisa ngilangin. Kalau yang lain jangan ya. Nah, tapi itu juga gue pakai grid 3000 kok. Oh, 3000. Karena ya kalau pakai 2000 gue sayang juga dong. Nanti gue share tuh COVID-19 lu di Instagram. Waduh. Nih sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan terakhir. Apa nih? Aduh, bentar. Ada gak nih saran atau tips buat merawat mobil di rumah nih? Saran aja buat temen ya, tips-tips apa yang lo lakuin. Sebenarnya sih tadi udah kita bahas sedikit nih, cuman lebih ke arah tahap-tahapannya apa nih, apa yang bisa. Mungkin yang pertama
saran gua sih dilihat dulu kondisi mobilnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kalian punyanya mobil baru gitu kan, apalagi baru beli misalnya, atau mobilnya kemarin ini belum lama habis di detailing di workshop gitu, itu perawatannya yang simpel-simpel aja. Ya cukup cuci, terus mungkin kalau misalnya ada kotoran burung lu bisa pakai chemical atau clay. Nah setelah itu ya pakainya sealant. Tapi kalau misalnya mobilnya emang kondisinya parah banget, saran gua pribadi bawa ke workshop dulu. Kemudian ke workshop dulu ya. Ke workshop lebih aman lah. Ya makanya kenapa tadi kita bahas kan milih workshop yang proper gitu. Karena kalau kondisi mobilnya parah, ya nggak mungkin bisa perfect lah kalau kita kerjain sendiri. Apalagi prosesnya pasti kan lama. Apalagi belum ngilangin kerak-kerak di emblem tuh kan banyak banget tuh. Itu banyak. Kalau lu hilangin sendiri di rumah itu otomatis pakai teknik juga, terus juga lu kalau nggak bisa cara aplikasinya juga bisa. Betul. Lu tahu sendiri. Nah, dan mungkin untuk merawat mobil di rumah, pilih produk yang memang tadi gue sebutin di awal, yang jelas pabrikasinya segala macam. Dan yang kedua, pilih line up untuk consumer. Jangan pilih line up yang profesional karena pemakaiannya pasti beda. Kalau consumer biasanya dia lebih safety gitu, dan hasilnya biasanya pasti bagus kok. Kalau yang consumer itu lebih ke hal-hal seperti itu sih. Berarti lebih ke arah ya untuk lihat kondisinya dulu. Setelah itu yang bisa dilakuin ya cuci, terus claying, terus pakai sealant, atau mungkin lu mau main-main dengan velg bisa pakai wheel cleaner. Produk-produk yang seperti itu sih interior. Cuma mungkin kalau untuk main bagian mesin agak dihindari deh. Ntar dulu karena yang lebih mengerti lah. Nah, karena kalau mesin itu hubungannya sama elektrikal, sensor-sensor gitu kan. Kalau cara ngebersihinnya gampang. Yang repot itu error enggak gitu. Resikonya berarti ya. Itu. Berarti lebih kalau misalnya kondisi mobil lu parah, berarti lu bawa ke workshop dulu. Nextnya lu bisa maintenance di rumah. Betul. Gitu. Jadi lebih ya lihat kondisi juga. Lihat kondisi, dan ingat juga bahwa kita maintain itu ada cara-cara yang proper dan enggak, bukan produk doang yang proper sebenarnya. Tapi ada caranya juga. Kayak misalnya nyuci. Ya kalau lu mau nyuci, yang gue bilang tadi, pilih produk gitu kan. Yang kedua, ya jangan cuma produk samponya doang, tapi kayak wash mitnya, semuanya harus semuanya. Banyak kok tutorialnya, banyak. Mungkin lu sendiri sering kan ngadain tiap minggu itu gimana sih cara nyuci, cara gunain sampo produk lu, itu kan biasanya caranya pasti proper. Ya kalau lu yang nggak sempet datang atau apa ya lu bisa lihat di YouTube juga sih, tutorialnya banyak banget. Oke, mungkin kita akhir dulu podcast kali ini. Ya yang masih ada pertanyaan atau masih punya pertanyaan bisa DM ke Instagram Sonak Indonesia. Nextnya mungkin bisa gue jawab, atau jangan lupa buat keep healthy, jaga kesehatan, minum vitamin, stay safe. Oke. Terus lu juga kalau mau berjemur tuh kayak bule-bule pagi-pagi juga bisa, ya kan? Itu tadi kata-kata lu. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you brother. Thanks banget nih. Oke, sekali lagi we are Sona.